Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam. Dan buat masa ini saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai program saya. Dan sebagaimana kalian sedia maklum, saya sedang membuat naik buku saya ini. Buku yang kedua diterbitkan dalam Dwi Bahasa atas permintaan pembeli-pembeli level 1. Ramai di antara pembeli subscriber saya yang membeli buku level 1 saya telah meminta saya untuk menerbitkan buku yang seterusnya dalam bahasa Melayu supaya senang sedikit memahami, dan saya pun bersetuju, tidak menjadi masalah. Jadi buku inilah hasilnya, level 2, diterbitkan dalam Dwi Bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Dan buku ini saya kira agak lengkap, sebab buku ini mempunyai 40 bab, pelbagai jenis grammar. Dan saya boleh beritahu kalian bahawa jikalau semua jenis grammar kita gabungkan dan kita kira, saya rasa tidak lebih daripada 50 bab. Dan hanya level 2 sudah ada 40 bab. Jadi saya fikir agak lengkap. So buku yang ketiga, level 3, sudah saya buat separuh, halfway through, belum siap lagi, tapi saya sedang berusaha. Dan sekarang sudah separuh lengkap, separuh habis, level 3. So apakah perbezaan? Kalian mungkin bertanya, apakah perbezaan di antara level 1, 2, dan 3? Sebenarnya, setiap bab dalam level 1 boleh didapati di level 2 dan juga boleh didapati di level 3. Maksudnya, setiap level, nama grammar itu adalah sama, ataupun jenis grammar itu adalah sama. Contohnya articles. Contohnya seperti ini, question text, question words, apa lagi, positive and negative statements and questions, agreement, possessive pronouns, singular and plural nouns, gender, semua sama. Semua sama. Saya pernah sebut, dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampai universiti, sampai ke kita bekerja, kita harus tahu. Contohnya a and the, penggunaan present tense, past tense, conjunctions, prepositions, semua mesti tahu. Sebab itu, level 1, apa yang kita pelajari di level 1 akan timbul di level 2, timbul di level 3, di level 4, di level 5. Kalau ada 7 level pun, 7 level kita akan melihat articles, conjunctions, prepositions, collective nouns, proper nouns, pronouns, adverbs, adjectives. Sama. Hanya level 1 lebih susah daripada level 2, level 3 lebih susah daripada level 2, level 4 lebih susah daripada level 3, begitu. Jadi tahapnya semakin tinggi, semakin mencabar, tetapi apa yang harus dipelajari itu adalah sama. Hanya macam level 3, saya akan tambah 2 lagi bab. Jadi bab yang pertama ada 30 bab, 38 bab. Level 2 40 bab yang sekarang ini. Level 3 42 bab. Sebab seperti saya cakap, sudah jadi maksimum saya rasa 50 bab.
Tidak lebih daripada itu. Tidak akan sampai 60-70 bab, tidak. Saya rasa paling maksimum pun 50 bab lah. Kalau sudah sampai 50 bab pun sudah best sekali. Jadi sekarang pun sudah sampai yang buku ini, yang saya sekarang sedang memaknai book 2, buku yang kedua level 2. Sekarang saya sudah sampai ke lesson 35. Tinggal 5 bab lagi, saya sudah habis. Setiap soalan, setiap muka surat, setiap bab, semua sudah memaknai dalam channel saya. Dan sekarang kita ke question text. Question text sangat luas. Dan dalam buku saya, question text lengkap sekali. Kesemuanya, biar saya tengok di sini. Jikalau kamu ada buku, boleh tengok-tengok juga. Ya. Question text ada 8 latihan. Jadi saya rasa kita perlu 4 video baru boleh habis. Sebab question text itu sangat luas. Banyak latihan. Dan amat penting. Question text itu penting. Mengapa kita gunakan question text? Kita menggunakan question text untuk mendapat kepastian. Betulkah tidak? Begini bukan? Begitulah. Question text sangat penting. Jadi silalah kita tengok di papan putih. Jikalau kalian mempunyai buku, boleh juga ke muka surat 95-96. Exercise 1 dan 2 sahaja sudah satu papan putih pun sudah habis digunakan. Bayangkan kalau 8 exercise sekaligus. Jadi exercise 1 dan 2. Jikalau kita tengok titik koma, maksudnya ayat itu saya tidak dapat menulis sampai habis. Saya tulis yang penting sahaja. Coba kita tengok di papan. He can take a bus to the library. Can't he? Can't he? Saya pernah dengar orang cakap can. Ini dia baca can, ini dia baca can juga. So actually the Americans, orang Amerika, yang ini memang baca can, tetapi dia akan tekan, dia akan kuat sedikit, ada keras sedikit. Yang ini can, ini can't, begitu. Bunyinya tinggi sedikit, kemudian dia tekan perkataan itu. Ya memang orang Amerika dia tidak cakap can't, dia cakap can't. Dia ada he can't, begitu. Jadi kita tengok dia ada menggunakan tenaga waktu dia cakap can't. You can't, begitu. Jadi kita dengar, rupa-rupanya dia cakap boleh tak boleh. Agak susah untuk mengetahui sama ada boleh atau tak boleh untuk orang yang baru belajar. Tapi kalau kita sudah biasa, kita akan tahu sama ada dia cakap boleh atau tidak boleh. Tapi untuk British English, yang sebenarnya kita di Malaysia belajar British English sebab kita pernah dijajahi oleh the British. Jadi kita menggunakan Commonwealth English. Jadi ini can dan ini can't. Okay, senang kan kalau kita gunakan British English, agak senang, terutamanya bahagian pronunciation, sebutan. Baik, kita tengok sini. Dia boleh menaiki bas ke perpustakaan, bukankah? Question text. Jadi kita tengok sini. Kita tengok he. Waktu kita pindah ke sebelah sini, yang he ini menjadi he huruf kecil. Jadi depan
di depan, kita bawa ke belakang. Oke? Dan can, can menjadi can't. Lawan. Satu boleh, satu tak boleh. So, mengapa kita gunakan question text? Mengapa ada grammar tentang question text? Ini adalah kerana kita ingin, seperti tadi saya sebut, kita ingin mendapat kepastian. Dan waktu saya bermula dengan boleh, baru cakap tidak boleh. Waktu saya bercakap, saya agak yakin dia boleh. So kita tengok yang depan. Biasanya kita cakap begitulah. Kita panggil apa? Prediction, ramalan. Okey, waktu saya bercakap, saya ramalkan, saya yakin dia boleh sendiri menaiki bas ke perpustakaan. Tetapi saya ingin kepastian lagi, bukankah? Jadi saya cakap begini, he can. Saya mula dengan he can, maksudnya saya yakin dia boleh. Kalau saya cakap he can't, maka saya yakin dia tidak boleh. Begitulah. Okay? So he can take a bus to the library. Can't he? Ingat yang can dulu selepas koma. Tengok sini. Selepas koma. After the comma. Terus can menjadi can't. Kemudian yang he itu pindah ke belakang sekali, huruf kecil. Barulah tanda soal. Dan artinya, dia boleh menaiki bas ke perpustakaan, bukankah? Jadi apakah jawaban yang saya mau waktu saya cakap begitu? Sebab saya yakin dia boleh. Saya yakin dia boleh. Jadi waktu saya tanya begitu, apakah jawaban yang saya inginkan? Atau saya ramalkan? Yes, he can. Sebab saya yakin dia boleh. Tapi saya lagi ingin mendapat kepastian. Jadi apakah jawaban yang saya mau? Yes, he can. Yang itu saya mau. Okay? Yang kedua, she is very tall for her age. Isn't she? Sama juga. Yang she ini di belakang, huruf kecil. Kemudian is kita pindah ke belakang, yang menjadi isn't. Ini menjadi can't. She is very tall for her age. Isn't she? Apakah maksudnya? Wah, dia tinggi untuk umurnya. Untuk umurnya maksudnya mungkin dia hanya umur 10 tahun tetapi wah, tinggi seperti galah. Jadi saya mau, waktu saya bertanya begitu, saya ingin dapat kepastian. Dan jawaban yang saya mau setuju dengan saya. So, jawaban yang saya mau, yes, she is. Begitulah. Sebab itu saya cakap, saya bermula dengan positif. Saya bermula dengan, ya, dia tinggi. Umurnya baru 10 tahun tapi tinggi seperti galah. Kemudian jawaban yang saya mau ialah setuju. Yes, she is. Faham? Faham? Yes, good. It is meowing hungrily, isn't it? Sama juga. Yang is pindah ke sini menjadi isn't. Kita tambah N apostrophe S. N apostrophe T. Kemudian yang it ini pindah ke belakang sekali. I menjadi huruf kecil. Begitulah. Semua sama. It is meowing hungrily, isn't it? It ini ialah binatang. Meowing, meow, 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 kucing. So, ayatnya, kucing sedang mengiau dengan lapar, bukankah? Begitu. Jadi jawaban yang saya mau, ya, kucing sedang mengiau dengan lapar sekali atau lapar. Jadi kalau saya mula dengan is, saya mau jawaban is. Oke, kalau saya cakap isn't, maka saya mau jawaban no. Begitu. So yang ini, kalau saya bermula dengan positif, ramalan, jawaban ramalan ialah yes. Jawaban ialah yes. I must go, mana dia? I must go and see our form teacher.
I must go and see our form teacher, mustn't I? So artinya saya mesti pergi berjumpa dengan guru tingkatan. Bukankah? Mustn't I? Apakah jawaban yang saya mahu? Yes, you must. Jadi waktu saya cakap begitu, saya yakin saya mesti membuat perkara ini. Oke, so must menjadi, must pindah ke belakang menjadi mustn't. I pindah ke belakang. Ingat, yang ini saya banyak kali melihat hasil penulisan sama ada orang dewasa atau pelajar sekolah. Dia tulis I begini, satu dot, I huruf kecil, tapi maksudnya saya ingin betulkan. Dan saya inginkan kalian untuk ingat, I, saya, di mana-mana sahaja mesti huruf besar. Ini terutamanya dengan teknologi. Sekarang kita tengok yang WhatsApp ke, semua guna huruf kecil. Sebab itu ramai orang sudah lupa huruf besar. Begitu ya. Baik. They were busy. Apa ayatnya? They were busy doing their work. Weren't they? Jadi were menjadi weren't. They pindah ke belakang huruf kecil tanda soal. Jadi mereka sedang sibuk membuat kerja rumah. Bukankah? Mengapa saya tanya sedemikian? Karena saya yakin mereka sibuk. Tetapi saya ingin mendapat kepastian lagi. Jadi apakah jawaban ramalan? Apakah jawaban yang saya inginkan? Yes. Sebab saya mula dengan were. Saya tidak bermula dengan weren't. Do you understand? Do you understand? Yes, good. You could carry those heavy boxes. Could menjadi couldn't. Tambah N apostrophe T. You pindah ke sini. Jadi kita tidak tukar. You menjadi I menjadi you. No. Hanya jawab yes, I do. Yes, I could. Tapi kalau ia kekal di ayat yang sama, maka ia mesti sama. You, I. Ingat ya. Kamu dapat atau kamu boleh mengangkat kotak-kotak itu. Bukankah? Mengapa saya tanya begitu? Sebab saya yakin kamu boleh. Dan apakah jawaban yang saya mau? Yes, you could. Boleh. Saya tanya you, yes, I could. Okay? We are having a meeting on Wednesday. We are. Jadi A pindah ke belakang selepas koma. N apostrophe T. Dan we pindah ke belakang. W besar menjadi W kecil. Oke? Kami sedang mengadakan mesyuarat. Bukankah? Apakah jawaban yang saya mau? Yes, you are. Itu jawaban yang saya ramalkan. Itu jawaban yang saya mau. Sebab saya bermula dengan sedang. Dan saya yakin perkara ini sedang berlaku. Okay, interesting isn't it? It is raining heavily. Isn't it? Is menjadi isn't tambah N apostrophe T. Dan it pindah ke belakang huruf kecil. Mungkin saya cakap begini, memang sedang hujan. Jadi saya ingin mendapat kepastian atau persetujuan daripada pihak lain. Jadi saya, wah, hujan lebat bukankah? Kamu cakap, ya hujan lebat, begitu. Itulah jawaban yang saya mau. Okay, the expected response. You have done your revision, haven't you? Have menjadi haven't tambah N apostrophe T. You pindah ke belakang huruf kecil.
Waktu saya tanya begitu, saya yakin kamu sudah buat. Dan saya ingin mendapat jawapan yang cakap yes. Sebab itu saya bermula dengan have. Kamu sudah habis bukan? Waktu saya bertanya, saya yakin kamu sudah habis. Sebab itu saya cakap, kamu sudah habis bukan? Begitu. Dan jawabannya saya mau, yes I have. Begitu. Alright? Exercise 2. Miss Wong will type all these letters. Sekarang will pindah ke belakang menjadi won't. Saya ingin memberitahu kalian, saya pernah melihat, katakan will not. Will not kalau dipendekkan bukan willn't. Ini salah. Tidak ada perkataan sebegini. Will not ialah won't. So opposite, you see. Perkataan berlawan. Can menjadi can't. Boleh menjadi tidak boleh. Is menjadi isn't. Ialah menjadi bukan. Is menjadi isn't, bukan. Must menjadi mustn't, mesti tidak mesti. Were menjadi weren't, maksudnya ialah, bukan. Could menjadi couldn't, boleh menjadi tidak boleh. Are menjadi aren't. Nah ini ya, jangan sebut aren't. Saya pernah dengar aren't, sebenarnya aren't. Okay? Perkataan berlawan. Ini maksudnya sedang, ini maksudnya bukan. Sedang bukan, sudah belum, ataupun ya belum. Sini. Will menjadi berlawan, won't, bukan willn't. Tidak ada perkataan willn't. Tapi saya pernah lihat. Dan di sini bukan Miss Wong. So, mula-mula kita mesti mengenal pasti. Ini bukan I, you, we, they, he, she, it. Tetapi di belakang mesti I, you, we, they, he, she, it. Jadi kita harus tukar. Miss Wong ialah she. Jadi she pindah ke belakang. The bus ialah it. It pindah ke belakang. The workers ada S. Maksudnya banyak. Kalau banyak maksudnya they. Pindah ke belakang menjadi they. Sama juga the students ada S maksudnya banyak, jadi they. The little kitten seekor sahaja, it. Jadi it pindah ke belakang. Your uncle lelaki, jadi he pindah ke belakang. Encik Hashim lelaki juga, pindah ke belakang he. Those boys ada S maksudnya they, pindah ke belakang. Sisters ada S maksudnya they, pindah ke belakang menjadi they. Jadi jawabannya di sini kita bukan seperti sini, di mana ini pindah terus ke belakang, tidak. Kita mesti tukar ganti nama. Oke, baru kita tulis jawaban. Yang pertama, Miss Wang will type all these letters, won't she? Waktu saya bertanya, saya pasti Miss Wang akan berbuat demikian. Barulah saya cakap will. Dia akan buat, bukankah? Jadi jawaban yang saya mau ialah yes, she will. Itu jawaban yang saya ramalkan. Itu jawaban yang saya mau. Itu jawaban yang saya inginkan. Yes. Sebab itu saya bermula dengan akan. Saya tidak bermula dengan tidak akan. Sebab saya yakin dia akan buat begitu. Sebab itu saya bertanya, dia akan. Fahamkah tidak? The bus has arrived at the station, hasn't it? So, waktu saya cakap begitu, atau saya tulis begitu, maksudnya saya yakin bus sudah sampai. Tapi saya mau kepastian, hasn't it? So, bus sudah sampai, bukankah? Begitulah. Atau belum kan? Oh, sudah sampai. Itulah jawaban yang saya mau. Itulah jawaban yang saya ramalkan, sebab saya yakin bus sudah sampai. Paham? The workers would repair the roof. Wouldn't they? Would menjadi wouldn't. Would maksudnya akan.
So pekerja-pekerja akan membaiki bumbung rumah, bukankah? Jadi apakah jawapan yang saya mau? Yes. Waktu saya bertanya, jawapan ramalan ialah yes, sebab itu saya bermula dengan akan. Okay? The students have gone to the canteen, haven't they? So have menjadi haven't. Dan the students ialah banyak. The students maksudnya they. Kalau kita pindah ke belakang, kita tak boleh cakap the students lagi. So pokoknya di belakang semua mesti menggunakan ganti nama. I, you, we, they, he, she, it. Okay? The little kitten is sleeping under the table, isn't it? So the little kitten ialah it, jadi belakang it. Is menjadi isn't, berlawan. Sama juga, saya ingin mendapat kepastian. Anak kucing sedang tidur di bawah meja, bukankah? Jadi jawapan yang saya mau, ya, dia tidur di bawah meja. Ataupun, ya, betul. So itulah jawapan yang saya inginkan. Sebab saya yakin perkara ini memang, kucing memang tidur di bawah meja. Saya yakin. Jadi saya mau kamu bersetuju dengan saya. Waktu saya bercakap, saya yakin kucing sedang tidur di bawah meja. Sebab itu saya cakap, ya sedang tidur di bawah meja, bukankah? Begitu. Okay? Your uncle will send you to work, won't he? Your uncle ialah he, jadi tulis di belakang sini. Kemudian your uncle ialah he. Waktu kita tulis di belakang, kita mesti tulis he. Kita tak boleh tulis your uncle lagi. Oke? Jadi sama juga. Saya cakap begini, pakcik kamu akan hantar kamu ke tempat kerja, bukankah? So waktu saya cakap, apakah keyakinan saya? Apakah pendapat saya? Apakah pemikiran saya? Pakcik kamu akan menghantar. Tapi waktu saya mau kepastian, jadi saya tanyalah, bukankah? Kemudian jawaban yang saya mau, ya, pakcik saya akan menghantar. Itulah jawaban yang diramalkan. Itulah jawaban yang saya mau. Itu adalah jawaban yang saya inginkan. Sebab itu saya bermula dengan will. Saya tidak bermula dengan won't. Okay? Encik Hashim was busy the whole evening, wasn't he? Encik Hashim sibuk sepanjang petang, bukankah? Kemudian jawaban yang saya mau, ya, dia sibuk sepanjang petang. Okay? Sebab itu saya bermula dengan was. Encik Hashim lelaki, jadi he pindah ke belakang. Was menjadi wasn't, perkataan berlawan. Jawapan yang kita mau, ikut depan, jangan ikut belakang. Ramalan. Okay? Those boys should go home now, shouldn't they? Jadi those boys ialah mereka, jadi they. Should menjadi shouldn't, perkataan berlawan. Dan saya bermula dengan should sebab saya percaya, saya yakin mereka harus balik rumah sekarang. Dan jawapan yang saya mau ialah yes, bukan no. Jawapan yang diramalkan ialah yes. Sebab itu saya bermula dengan should. Saya tidak bermula dengan shouldn't. Jawapan yang saya mau ikut depan ini should. Yang saya mau, yang diramalkan ini. Your sisters are working in Kelantan. A menjadi and, perkataan berlawan. Your sisters ialah they pindah ke belakang, huruf kecil. Okay, so ini dipanggil question text. Dan kita menggunakan question text sebab kita ingin mendapat kepastian atau kita inginkan orang yang mendengar itu kita mau dia bersetuju dengan kita. Kalau kita mau dia bersetuju, maka kita bermula dengan can, is, must, will, could, have. Kita bukan bermula dengan can't, isn't, mustn't. Kita tidak. Kita bermula dengan positif.
Jadi jawaban yang kita inginkan, jawaban yang kita ramalkan ialah positif juga. Ikut hadapan bukan ikut belakang. Oke, jadi can menjadi can't, is menjadi isn't. Ingatlah perkataan berlawan. Dan yang he ini pindah ke belakang, ia menjadi huruf kecil. Tetapi jikalau di sini tidak ada I, you, we, they, he, she, it, kita mesti tukar ke ganti nama. Contohnya Miss Wong ialah perempuan, kita tukar ke she. Sebab di belakang sini tidak boleh gunakan nama orang ataupun binatang. Kita harus menggunakan ganti nama. I, you, we, they, he, she, it. Faham? Ya. So exercise 1 dan 2 pun sudah habis. Seterusnya saya akan ke video yang kedua. Saya rasa 4 video baru boleh habis. Terlampau luas bab ini question text. Dan seperti biasa pengumuman, jikalau ingin membeli buku saya, sama ada level 1, level 2 atau kedua-duanya sama sekali, sila WhatsApp kepada saya. Dan jikalau ingin belajar pertuturan, sila ke TikTok dan Instagram atau Instagram saya. Dan saya pernah cakap juga baru-baru ini ya. Jikalau tempat kamu menganjurkan kursus-kursus bahasa Inggris dan perlukan atau ingin menjemput saya, meminta saya ke tempat kamu untuk mengajar, boleh atau tidak? Boleh, mesti cukup pelajar, cukup kumpulan kursus intensif. Dan kamu boleh merancang sama ada ingin bisnes English, cara penulisan email atau assignment ataupun karangan, pertuturan dan kemahiran mendengar. Oke, kamu boleh hubungi saya melalui WhatsApp saya. Dan kita boleh atur satu masa di mana saya akan pergi ke bandar kamu, oke, atau pekan kamu dan mengajar di sana secara fisikal. Tetapi jikalau kamu hanya seorang ataupun dengan seorang kawan atau seorang saudara, maka kita gunakan online. Saya rasa oke, tidak ada masalah. Oke, memang dikenakan iuran ya, dikenakan iuran. Kamu boleh sama juga menghubungi saya, WhatsApp kepada saya, dan kita bolehlah mengatur kelas dan saya akan pergi ke tempat kamu untuk memberi kursus intensif gerak gempur. Begitu, tengoklah apa yang kamu ingin belajar, grammar kah, vocabulary kah, kemahiran pertuturan dan mendengarkan dan lain-lain lagi. Oke, dan saya merancang selepas buku saya habis, memuat naik di YouTube, saya ingin live. Jadi jikalau kamu mempunyai soalan, macam baru-baru ini ada orang bertanya saya, dia ingin belajar tentang adjectives, oke? Dan saya memang berjanji untuk mengajar, tetapi selepas saya memuat naik buku saya, jadi waktu live saya akan menjawab. Kalau kamu tanya apa-apa soalan mengenai grammar kah, vocabulary kah, penggunaan sentence structure kah, apa-apa, sila kemukakan di bahagian komen. Saya rasa itu panggil komen kan. Kamu boleh bertanya dulu. Kemudian saya akan kumpulkan soalan-soalan yang kamu bertanya, dan waktu live saya akan menjawab satu-satulah. Terpulang kepada kalian untuk menyertai live saya, di mana pada masa itu kamu dapat mempelajari soalan-soalan yang pernah ditanya oleh orang lain. Itu bahagian apa ya, dipanggil komen kan bahagian? Saya pun kurang pasti. Kadang-kadang kita tengok di YouTube kan, kita boleh lihat ada orang yang memberi komen kah atau bertanya apa-apa kah, bahagian itulah kamu. Ataupun kamu boleh tanya saya melalui WhatsApp, tetapi saya tidak jawab di WhatsApp, saya jawab semasa live. Kamu boleh mula sekarang, ada soalan kemukakan, saya kumpulkan semua dan saya akan memberi live. Di sana juga saya akan menjawab. Oke, jadi setakat ini sahaja. Sila beri saya like, share dan subscribe.
Dan kita akan jumpa di lesson 35 video kedua. Sekian, terima kasih.